Oke teman-teman, selamat datang. Pernah kepikiran nggak, apa sih yang bedain tim yang biasa-biasa aja sama tim yang luar biasa? Jawabannya tuh sering banget bukan soal sumber daya loh, tapi soal cara kita mikir. Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas dua pola pikir yang bisa jadi kunci buat ngebuka potensi tersembunyi kita semua. Nah, ini nih pertanyaannya. Kelihatannya sih simpel ya, tapi jawabannya dalam banget. Kenapa sih ada orang yang kalau ketemu tantangan malah semangat, sementara yang lain malah menghindar? Kenapa ada yang lihat kegagalan itu sebagai akhir dari segalanya, sementara yang lain justru ngelihatnya sebagai kesempatan buat belajar? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, jadi kita masuk ke intinya. Konsep ini dipopulerkan oleh seorang psikolog dari Stanford namanya Carol Dweck. Dia ngebagi cara pikir manusia jadi dua. Yang pertama, ada yang namanya fixed mindset atau pola pikir tetap. Ini tuh keyakinan kalau bakat kepintaran ya segitu-gitu aja, bawaan lahir, nggak bisa diubah. Terus yang kedua, ada growth mindset atau pola pikir tumbuh. Nah, ini kebalikannya. Orang dengan mindset ini percaya kalau kemampuan itu bisa banget dikembangin lewat dedikasi dan kerja keras. Dan percaya deh, perbedaan yang kelihatannya sepele ini dampaknya luar biasa. Coba deh bayangin dua pola pikir ini kayak kacamata ya. Kacamata yang kita pakai buat ngelihat dunia. Kacamata mana yang kita pakai itu bakal nentuin banget cara kita memandang segalanya. Mulai dari tantangan, usaha, bahkan sampai cara kita ngelihat kesuksesan orang lain. Di sini nih perbedaannya kelihatan jelas banget. Coba kita lihat di kolom tantangan. Orang dengan fixed mindset, mereka bakal menghindar, takut gagal. Tapi kalau orang dengan growth mindset, wah, mereka justru merangkul tantangan itu, dianggap sebagai kesempatan buat tumbuh. Terus soal kegagalan. Buat yang satu, gagal itu artinya, udah, gue emang gak bisa, titik, tembok penghalang. Tapi buat yang satunya lagi, gagal itu cuma data, cuma masukan buat belajar biar jadi lebih baik. Beda banget kan? Dan ini bukan cuma soal teori pengembangan diri personal loh, ini penting banget terutama dalam konteks kepemimpinan. Mindset seorang pemimpin itu bisa jadi penentu timnya bakal sukses atau malah mandek. Yuk kita lihat langsung gimana aplikasinya di dunia nyata. Oke, coba bayangin skenario ini. Mungkin banyak dari kita yang pernah ngalamin. Tim Anda yang biasanya performanya oke banget, tiba-tiba jeblok, turun drastis. Nah, kalau Anda pemimpinnya, apa yang bakal Anda lakuin? Lihat deh. Responsnya bisa beda 180 derajat. Pemimpin dengan fixed mindset, reaksinya gimana? Langsung cari siapa yang salah. Ini pasti timnya nggak becus. Atau, emang pasarnya lagi susah, nyalain faktor luar. Beda banget sama pemimpin growth mindset. Dia bakal ngajak timnya duduk bareng dan nanya, "Oke guys, ada apa nih? Apa yang bisa kita pelajari dari situasi ini?" Nah, perbedaan kecil ini, yang satu menciptakan budaya kerja yang penuh ketakutan, sementara yang satunya lagi membangun rasa aman buat orang berani mencoba dan bereksperimen. Jadi intinya tuh gini, pemimpin dengan growth mindset itu nggak terobsesi sama hasil akhir yang sempurna. Nggak, mereka justru terobsesi sama proses pertumbuhannya. Mereka fokus menciptakan ruang yang aman buat timnya buat coba-coba, bahkan buat gagal. Mereka lebih memuji usaha dan prosesnya, bukan cuma hasilnya. Dan yang paling penting, mereka tuh percaya banget kalau setiap orang di timnya itu punya potensi buat berkembang. Tugas mereka itu kayak tukang kebun, menyirami benih potensi itu biar tumbuh subur. Oke, sekarang kita naik level ya. Kalau growth mindset itu adalah keyakinan di dalam kepala kita, kalau kita bisa tumbuh. Nah, jiwa kewirausahaan atau entrepreneurial mindset, ini adalah aksinya. Ini adalah mesin yang ngegerakin pertumbuhan itu jadi kenyataan. Penting banget nih buat dicatat. Waktu kita ngomongin jiwa kewirausahaan di sini, kita nggak cuma ngomongin soal bikin bisnis dan cari untung ya. Bukan itu. Ini adalah sebuah pendekatan. Pendekatan yang proaktif, kreatif, dan tangguh. Ini soal ngelihat masalah bukan sebagai hambatan, tapi sebagai peluang. Dan punya nyali buat menciptakan solusi, entah itu di perusahaan, di komunitas, bahkan di lingkungan sekolah sekalipun. Jadi hubungannya tuh simple banget. Langkah pertama, percaya dulu kalau Anda bisa tumbuh. Itu growth mindset. Itu adalah fondasinya. Langkah kedua, secara aktif ciptakan pertumbuhan itu. Nah, itu baru jiwa kewirausahaan. Yang satu itu dasarnya, keyakinannya, yang satunya lagi itu aksinya, bangunannya. Nah, inilah nilai-nilai inti yang jadi bensinnya. Jiwa kewirausahaan itu bukan cuma soal punya ide brilian. Jauh lebih dari itu. Ini soal kreativitas buat cari solusi baru. Ini soal berani ambil resiko, tapi resiko yang terukur ya. Soal kegigihan, nggak gampang nyerah pas ketemu batasan. Dan yang nggak kalah penting, soal kolaborasi. Sadar kalau kita bisa bikin sesuatu yang lebih besar kalau kerja bareng.
Oke, teorinya keren banget. Tapi gimana sih wujudnya di dunia nyata? Biar nggak ngawang-ngawang, yuk kita lihat beberapa contoh konkret yang menurut saya sangat menginspirasi. Contoh pertama, bayangin ada lahan kosong nggak kepakai cuma jadi tempat sampah. Kebanyakan orang lihat itu sebagai masalah. Tapi, orang dengan jiwa wirausaha, dia lihat itu sebagai peluang. Dan bener aja, lahan itu disulap jadi kebun urban yang produktif. Jadi tempat belajar buat komunitas, sekaligus jadi sumber pemasukan. Nah, itu dia, mengubah masalah jadi peluang. Contoh kedua, ini lebih ceras lagi. Sebuah organisasi sadar mereka nggak mungkin jadi ahli di semua bidang. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka nggak bangun tembok, tapi mereka bangun jembatan. Mereka kerjasama dengan pengusaha-pengusaha lokal, diajak jadi mentor. Jadi ilmunya tuh ilmu nyata, dari lapangan, bukan cuma teori. Cerdas kan? Yang ini, wah menurut saya jenius banget. Mereka melihat fasilitas yang udah ada kayak kantin atau tempat fotokopi dengan cara yang beda. Kantin bukan lagi cuma tempat makan siang, itu diubah jadi laboratorium hidup. Anak-anak muda yang terlibat di sana belajar langsung soal manajemen, pelayanan pelanggan, ngatur keuangan. Setiap transaksi jadi pelajaran. Dan yang terakhir, ini contoh tentang kerendahan hati yang strategis. Ada sebuah organisasi yang sadar, kita nggak punya semua jawaban. Jadi mereka proaktif, mereka gandeng universitas, mereka kerjasama sama perpustakaan. Kenapa? Karena mereka tahu, cara paling cepat untuk tumbuh dan jadi lebih pintar adalah dengan terkoneksi sama kehebatan orang lain. Semua contoh-contoh keren tadi, kalau kita tarik benang merahnya, itu semua berawal dari satu hal, satu ide yang kuat banget. Inovasi yang sesungguhnya itu nggak dimulai dari strategi canggih atau budget besar. Bukan. Inovasi itu dimulai dari sebuah keyakinan. Keyakinan seorang pemimpin kalau setiap orang di timnya itu punya potensi yang jauh lebih besar dari yang kelihatan. Nah, jadi sekarang pertanyaannya bukan buat saya, tapi buat Anda. Coba deh, setelah ini, lihat lagi lingkungan sekitar Anda, tim Anda, organisasi Anda, atau bahkan diri Anda sendiri. Coba lihat pakai kacamata yang baru, kacamata growth mindset dan jiwa kewirausahaan. Kira-kira, potensi luar biasa apa yang sebenarnya cuma nunggu buat dibuka?